안녕하세요. 한자 수업을 맡은 Asma라고 합니다. Baik, kali ini pertemuan ketiga kita akan membahas tentang Hancha의 기본 원리 atau konsep dasar Hancha. Jadi konsep-konsep dasar Hancha itu apa saja gitu kita akan pelajari dalam pertemuan kali ini. Baik, ini beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas. Ada 3. Yang pertama, Hancha의 필순의 원칙 gitu. Jadi peraturan penulisan Hancha gitu. Jadi ketika kita menulis Hancha itu bagaimana sih caranya gitu? Apa dari atas ke bawah, ke kiri ke kanan dan segala macamnya gitu. Jadi untuk penulisan Hancha itu sebenarnya ada sekitar 7 prinsip penulisan gitu, tapi kita hanya akan bahas beberapa karena memang fokus mata kuliah kita itu lebih ke kosakata yang bisa dibentuk dalam Hancha gitu, jadi bukan terkait penulisan. Lalu yang kedua ada Hancha의 busu. Busu ini seperti dia karakter utama gitu yang ada dalam Hancha. Dan yang terakhir adalah Hancha의 획수 atau stroke, goresan Hancha. Baik, yang pertama yaitu Hancha의 필순의 원칙. Jadi ada beberapa prinsip penulisan Hancha gitu. Di sini saya hanya akan bahas 4. Yang pertama, 위에서 아래로 쓴다. Jadi dari bawah, dari atas ke bawah gitu. Jadi misalkan di sini ada Hancha Sam 3, itu kan dia ada 3 ya, 3 goresan gitu kan. Maka kita nulisnya dari atas dulu, lalu tengah, lalu bawah gitu. Yang ini juga sama, yang Hancha kotak ini tuh ditulis terakhir gitu. Jadi yang prinsip yang pertama adalah dari atas ke bawah. Lalu yang kedua, prinsip yang kedua ini bukan are ya, tetapi orencok. Jadi prinsip penulisan yang kedua itu dari kiri ke kanan gitu. Jadi dari atas ke bawah lalu kiri ke kanan. Jadi misalkan di sini ada Hancha Chon gitu, Hancha sungai gitu kan. Di sini yang pertama yang kiri dulu, lalu yang tengah, lalu yang paling kanan itu terakhir. Yang ini juga menulisnya dari kiri ke kanan. Ini dua ini prinsip yang paling utama dari Hancha, yaitu dari atas ke bawah, kiri ke kanan gitu. Tetapi untuk banyak huruf-huruf lainnya, karena Hancha itu sangat banyak hurufnya, satu kata satu makna, maka ada berbagai prinsip penulisan yang lainnya. Yang pertama, jua wa u. Jua itu kanan, u itu kiri gitu. Jadi kalau ada yang kanan dan kiri itu dia berdampingan, jadi seperti ini. Jadi contohnya itu Hanchasu air, ini kan ada 2 ya gitu kan, ada 2 ini gitu kan, maka yang harus ditulis itu yang mana dulu nih gitu. Kalau ada 2 hal yang dia sama ya, berarti kanan sama kirinya sama gitu kan, yang harus ditulis itu adalah yang tengah dahulu. Jadi kalau ada Hancha yang sama antara kiri dan kanan, yang tengahnya itu harus ditulis terlebih dahulu gitu. Jadi misalkan Hanchasu, yang tengahnya dulu, lalu yang kiri, baru yang kanan gitu. Itu Hanchasu. Maaf ini tidak terlalu bagus ya, kita karena menggunakan kursor. Lalu prinsip yang keempat, kalau ada horizontal dan vertikal gitu kan, yang mereka saling bertemu, maka yang horizontal itu dituliskan terlebih dahulu. Tuh. Jadi garu seru. Tuh. Jadi di sini kan horizontal dan vertikalnya bertemu ya. Ini juga horizontal, vertikal bertemu, horizontal, vertikal bertemu. Maka horizontalnya ditulis terlebih dahulu, baru yang vertikal gitu. Ini beberapa prinsip penulisan Hancha yang utama gitu. Jadi atas ke bawah, kiri ke kanan, yang tengah dahulu, baru yang kiri kanan, dan yang terakhir yang vertikal dulu, baru yang horizontal. Itu prinsip penulisan Hancha. Di sini kalau kalian membuka kamus Hancha di Naver, maka bisa kalau mengklik ini Hweksun Bogi, maka bisa tahu urutan penulisannya gitu. Jadi misalkan ini Hancha Bul.
Itu penulisannya seperti apa, itu bisa urutannya itu bisa dilihat. Ini karena ini bukan video jadi tidak terlihat. Nanti di akhir akan saya berikan contohnya gitu. Lalu hanca itu memiliki sorry dan memiliki hun imi gitu. Jadi suatu hanca itu dia bunyinya dalam bahasa Korea itu seperti apa, lalu artinya itu apa gitu kan. Jadi misalkan hanca ini bul, hwa, api gitu kan. Itu bunyinya itu hwa. Jadi kalau ada kata misalkan hwa nada, marah gitu, itu berarti apinya keluar nih gitu. Orang yang marah itu kan apinya keluar ya gitu. Hwaga nassoyo gitu. Jadi hwanya ini api maksudnya gitu kan. Bunyinya itu hwa, tetapi maknanya itu bukan hwa, bul. Dalam bahasa Korea maknanya itu bul, api gitu. Jadi sebenarnya kedua-duanya ini sama-sama bahasa Korea, tetapi yang ini hanca, yang ini goyu. Contohnya lagi misalkan kosakata hanca air gitu dalam bahasa Korea bunyinya itu su. Jadi misal ada dia kata onsu. Jadi air hangat gitu kan. Nengsu, air dingin gitu. Itu dia ketika menggunakan hanca bunyinya su, tetapi maknanya itu mul, air gitu. Jadi dalam hanca itu ada sorry dan ada hun, imi. Baik, itu tadi terkait prinsip penulisan hanca. Lalu yang kedua kita akan membahas hancai busu. Ini sebenarnya masih berhubungan juga dengan penulisan hanca. Jadi busu nanti akan kita lihat detailnya gitu kan. Jadi busu itu sebenarnya bagian yang menjadi standar ketika kita mencari hanca di kamus gitu. Jadi untuk kamus kertas hanca itu kan sangat banyak gitu. Lalu nyarinya apa? Kalau Hangul kan ada Gyeong, Nien, Diget, Ganadara gitu, atau kita alfabet ada A, B, C. Sedangkan kalau untuk hanca itu disusunnya berdasarkan busu. Nah, lalu yang kedua kenapa ada busu? Jadi jumlah hancai sunan manta. Jadi jumlah hanca itu sangat banyak, ada puluhan ribu gitu kan. Dan terus menerus ada. Mungkin kalau di bahasa Korea hanca itu karakternya tetap ya, tidak terlalu banyak, tapi di Cina itu karakter hanca itu terus menerus ada gitu. Ada yang berubah, ada yang dia dibentuk lagi yang baru gitu kan. Dan adanya busu ini akhirnya merapikan secara sistematis gitu kan hanca. Jadi hanca itu akhirnya memiliki sistem gitu ketika ada busu. Jadi 체계적으로 정리되는 것이다. Lalu busu itu saat ini ada yang mulai dari 1 goresan hingga sampai 17 goresan. Dan jumlahnya itu ada sekitar 214 busu. Tuh. Lalu 부수는 글자의 어느 위치에 놓이느냐에 따라서 8가지로 분류된다. Jadi busu itu sebenarnya dibagi berdasarkan tempatnya di mana nih. Apakah di samping kiri, samping kanan, atas, bawah, atau kiri, bawah, dan segala macamnya. Itu dibagi menjadi 8 jenis. Nah, kita lihat contohnya di sini. Kita akan membagi 8 jenis tersebut. Yang pertama itu byon. Byon itu sebelah kiri. Di sini 왼쪽 ya. 왼쪽 부분을 자치하는 busu. Jadi di sini ada hanca ini hanca D. 대신 하다. Menggantikan ya, atau dia menempel gitu kan, berlandaskan gitu, itu D. Nah, hanca D ini bukan D besar ya gitu kan. Ini yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini itu merupakan busu gitu kan. Dia letaknya di sebelah kiri. Awalnya itu dari hanca in atau orang. Oke.
Jadi awalnya dia ada hanca orang gitu kan. Dia bentuknya berubah ketika dia berada letaknya di sebelah kiri gitu. Jadi busu ini merupakan karakter yang utama dalam satu hanca yang digabungkan dengan hanca lain untuk membentuk karakter yang baru lagi gitu kan. Makanya hanca itu bisa jadi banyak karena ya karakternya gabungkan gitu. Di sini hanca yang ini busunya itu busu in saram. Itu letaknya di sebelah kiri. Lalu ada juga busu yang dia letaknya itu di sebelah kanan atau disebutnya bang. Letaknya di sebelah kanan, di sini oring cok pupun. Gitu. Jadi kalau tadi sebelah kiri, yang ini intinya tuh ada di sebelah kanan gitu di sini ya. Gitu. Ini dia sebenarnya hanca bulan ya, itu bulan yang di setengah gitu kan. Oke, di sini ini kata ini itu dia hanca dari kata sujibhata mengumpulkan. Jadi kalau lihat di sini itu awal gambarnya itu kayak menggabungkan antara kayu dengan tali, digabung-gabungkan gitu kan, mau dikumpul-kumpulkan gitu. Lalu akhirnya ada hanca tuh hanca ini ya gitu kan. Jadi sebenarnya hanca tuh awalnya dari konsep gambar gitu kan. Lalu dia dituliskan di batu gitu kan. Lalu ini yang hanca yang versi lama ya. Biasanya ini masih terlihat ciri khasnya di hanca yang digunakan di Taiwan gitu kan. Lalu yang modern sekarang bentuknya itu seperti ini. Sehingga awalnya itu dari gambar akhirnya menjadi seperti alfabet abjad. Dan ini sebelah kanan gitu kan. Ini busunya gitu. Jadi intinya itu yang di sebelah kanan gitu kan. Lalu busu ini dia yang berasal dari bulan gitu kan. Tuh itu sebelah kanan. Lalu ada yang di atas mori. Jadi busu yang dia kategori mori itu dia with pupun atau bagian atas gitu kan. Jadi kalau lihat di sini ini hanca an itu contohnya itu anjong hada, anjon hada, pyonan hada. Itu semua ada hubungannya dengan kenyamanan. Jadi annya pyonan hada atau aman gitu kan. Kenyamanan atau aman gitu kan. Ini kalau dilihat gambarnya rumah ya, yang atas ini rumah gitu kan. Yang di bawahnya ini yoja. Ini hanca yang ini itu dia hanca yoja. Oke, hanca nyo atau yoja. Perempuan. Oke, jadi perempuan yang dia itu berada di dalam satu rumah itu kan berarti aman gitu kan. Jadi dalam konsepnya orang dulu itu kalau perempuan di dalam rumah itu aman gitu kan. Sehingga terus kemudian ada hancaan gitu. Dan hancaan ini busunya itu adalah yang bagian atas ini. Ini gitu kan. Jadi atapnya ini menjadi busu gitu. Dan ini di bawahnya ini bisa diganti dengan karakter hanca yang lain gitu kan. Seperti itu. Jadi karena busu itu ya kepalanya ya intinya gitu kan. Di sini busunya tuh gatmori. Jadi ini kayak topi, gitu kan, topi orang zaman dulu ya, yang banyak dilihat di drama sagek. Ini hancanya itu seperti ini. Nah, selanjutnya itu busu yang dia bal atau kaki di bawah gitu kan. Di sini arep pubun di bagian bawah gitu. Contohnya di sini hanca hyong. Hyong saudara laki-laki ya, atau bisa juga hyongjae saudara gitu. Itu hancanya ini. Oke. Jadi di sini ini kalau orang dulu yang ini awalnya orang kaya baca gitu kan, lalu akhirnya sampai menjadi huruf yang seperti ini. Oke. Nah, hanca hyong ini busunya itu yang bawah. Busunya itu busu kakinya orang gitu. Di sini saram inbal. Jadi kakinya orang itu bagian bawah dari manusia gitu kan. Jadi kalau dilihat sebenarnya hanca hyong ini yang atasnya ini tuh sebenarnya hanca mulut.
bentuknya kan seperti mulut ya, mulut yang terbuka gitu kan. Hanca mulut lalu digabungkan dengan kaki. Jadi filosofi dari hanca ini sebenarnya namanya saudara atau saudara yang lebih tua itu adalah orang yang dia berbicara dan berjalan lebih dahulu daripada kita, daripada adiknya gitu. Maka hancanya bentuknya seperti ini gitu. Jadi sebenarnya dalam hanca itu ada filosofi yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya hanca batchim itu yang ada wencok dan mit. Jadi sebelah kiri ke bawah nyambung ya. Itu busu yang namanya batchim gitu. Jadi dalam hanca ini hanca genco. Gennya genco sekitar gitu kan. Ini kayak gini gitu kan. Jadi awalnya itu tulisan kunonya ini lalu menjadi huruf modernnya seperti ini gitu. Dan bagian ini, bagian yang sebelah kiri dan ke bawahnya ini busunya gitu, atau kepalanya, intinya hancanya gitu kan. Jadi sebelah sini ya gitu kan. Ini kenapa kadang berbeda nih yang ini sama yang ini gitu kan. Jadi karena hanca itu sebenarnya dituliskan dengan kuas, maka ketika dia didigitalisasi dalam huruf-huruf yang di komputer kadang bentuknya ada yang sedikit berbeda gitu kan. Yang ini dia yang bentuknya sama seperti kalau ditulis dengan kuas gitu. Di sini busu ini itu dia cek batchim atau bawahan buku gitu, alas buku. Oke, baik, yang selanjutnya itu hanca mit. Busu mit itu yang berada di bagian atas dan ke sebelah kiri gitu, atas dan ke sebelah kiri. Contohnya itu hanca ini hanca jo rendah artinya. Jadi kayak itu dia suara rendah gitu. Ini kalau lihat gambarnya itu awalnya itu rumah gitu kan. Di bawahnya tuh ada akar atau mungkin akar pohon gitu kan. Jadi akar pohon itu lebih rendah daripada tanah, lebih rendah daripada rumah gitu. Awalnya seperti ini lalu menjadi karakter modern yang seperti ini gitu kan. Dan hancajo ini itu dia busunya adalah yang bagian ini, bagian dari kanan ke dari atas ke kiri. Jadi bagian ininya gitu, itu busunya gitu. Dan ini busu ini dia artinya bawah gitu, rendah seperti itu gitu kan. Jadi bisa digabungkan dengan karakter lainnya membentuk hanca yang baru. Selanjutnya yang keberapa nih, ke 6, ke 7 gitu kan. Itu ada hanca busu mom yang dia tullerel kamsanan busu. Jadi hanca yang dia mengelilingi. Kalau lihat di sini ini ada hanca mun pintu, 창문 kan. Mun 창문 gitu. Itu mun yang sama gitu kan. Itu dia busu. Ini busu sekaligus hanca, karakter hanca. Sekaligus karakter hanca. Jadi busu itu sebenarnya karakter hanca yang juga punya makna gitu. Digabungkan dengan karakter yang lain itu menjadi makna yang baru. Gitu. Di sini mun ini dia hancanya seperti ini dan itu dia mengelilingi. Di bawah ini, di sini itu bisa diletakkan hanca yang lain untuk membentuk kata yang baru lagi. Gitu. Ini kalau lihat di sini kap kulmun itu dia tulisan yang ada di bebatuan atau di tulang-tulang ya. Gemun itu dia tulisan yang ada di emas, lempengan emas. Jadi memang awalnya kan orang berburu lalu dia mulai ada kerajinan emas gitu. Jadi tulisannya juga letaknya itu berbeda gitu. Lalu di sini dia mulai ada karakter kunonya sehingga menjadi karakter modern. Nah, di atas ini adalah hanca mun. Jadi kalau ada hanca yang ada terkandung ininya itu bisa jadi maknanya ada hubungannya dengan pintu itu sendiri. Nah, lalu jebusu yang terakhir. Jebusu itu hangul jaga gedero busu. Jadi ada satu huruf yang dia memang
satu huruf dan dia termasuk busu. Jadi dia tidak ditambahkan karakter yang lain gitu. Kalau yang tadi sebelumnya busu yang lainnya itu dia bisa ditambahkan karakter yang lain, tetapi busu yang ini dia yang memang hanya satu gitu. Jadi dia busu sekaligus huruf gitu, dan ada beberapa karakter yang memang seperti itu gitu. Jadi tidak ditambahkan dengan karakter yang lainnya. Busu ini contohnya itu ini mirip dengan in saram, tetapi ini itu hanca ip terogada masuk ya gitu kan. Nah, hanca ip ini gitu kan. Jadi bedanya kalau orang itu tidak ada ininya ya, tidak ada apa ini namanya ya, bagian kirinya ini gitu. Kalau terogada itu ada bagian ininya gitu. Ini semuanya itu disebut busu gitu, sekaligus dia satu karakter gitu kan. Jadi terogada ip iragohanda. Oke, jadi itu ada 8 jenis busu gitu kan, mulai dari atas, bawah, kiri, kanan, lalu atas kiri ke bawah gitu, atau dari kanan ke bawah gitu kan, dan yang mengelilingi ataupun yang memang satu karakter dan merupakan busu gitu. Dan ini kalau kita mendalami hanca akan sangat bermanfaat ketika kita mencari hanca gitu kan. Meskipun nanti di perkuliahan kita tidak akan terlalu banyak membahas tentang ini busunya apa, itu tidak gitu kan. Kita lebih ke ranah praktisnya saja, tetapi konsep dasar ini harus diketahui. Nah, selanjutnya ada hancai hueksu atau jumlah goresan hanca gitu. Karena hanca itu kan digores ya gitu kan. Maka jumlah goresannya itu beragam gitu. Mulai dari 1 goresan sampai 64 goresan gitu. Jadi kebayang satu karakter hanca itu ada 64 goresan. Itu yang paling banyak dan hanya ada satu karakter. Di sini 64 ya gitu kan. Ini satu karakter hanca gitu kan. Dan itu artinya sudah seropta atau malmanta. Jadi orang yang banyak omong itu hancanya satu ini gitu kan. Yang paling sedikit yang hanya satu goresan itu hanca hana. Satu artinya gitu kan. Untuk hanca yang sampai 64 goresan ini itu dia hanca artinya mal. Jadi mungkin di situ karena hanca malnya itu berulang gitu kan. Oh, jadi mari manta gitu. Jadi omongannya banyak gitu, ngomongnya banyak. Nah, ini nanti jumlah goresan dengan urutannya gitu, itu nanti akan sangat bermanfaat ketika kita menulis hanca. Meskipun bisa jadi ada perbedaan, terutama untuk hanca yang memiliki goresan yang cukup banyak, itu biasanya ada perbedaan urutan penulisan dan juga jumlah goresannya seperti itu. Oke. Baik, kali ini kita sudah membahas tentang prinsip penulisan hanca, lalu juga busu dan juga hueksu gitu, yang merupakan konsep dasar hanca gitu. Sehingga sebelum kita berlatih menulis hanca ataupun memahami hanca, kita mengetahui konsep-konsep dasar ini agar nanti akan lebih mudah memahami hanca. Baik, sekian pertemuan kali ini, saya akhiri. Sugahasisamnida.